Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa TV Ramadan dimanapun kalian berada, sore kali ini menjelang waktu berbuka puasa, tentunya kembali lagi bersama kami di acara Cahaya Kolbu Berlian, berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana halnya tubuh agar tetap kuat dan tetap sehat dan tahan terhadap berbagai penyakit, tentunya perlu dilatih secara terus-menerus dan diberi makanan yang bergizi. Demikian halnya dengan hati, tentunya perlu dilatih dan diberi juga makanan-makanan yang bergizi pula. Melalui acara Cahaya Kolbu ini, insya Allah kita akan diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saya Nizar Akbar sebagai moderator yang akan memandu acara pada kali ini. Baik, agar tidak membuang-buang waktu, mari kita dengarkan penceramah yang pertama. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sahabat-sahabatku yang budiman, penting bagi kita untuk senantiasa berlaku adil dalam segenap aspek kehidupan. Nah, pertama mungkin semuanya sudah paham apa itu sih definisi daripada adil. Nah, yang masyhur kita ketahui bahwasanya adil merupakan wad'u syai'i fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Mengapa kita perlu menempatkan sesuatu pada tempatnya? Karena semua hal, semua aspek yang ada dalam kehidupan ini memiliki haknya masing-masing. Contoh nih, hak tangan untuk apa saja. Mata punya hak untuk melihat. Telinga punya hak untuk mendengar. Mulut punya hak untuk berbicara. Dan semua aspek yang ada dalam anggota tubuh kita ini memiliki haknya. Nah, ketika semua elemen anggota tubuh kita digunakan sebagaimana mestinya, nah itu secara definitif dapat dikategorikan kepada apa yang disebut dengan adil. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam seluruh aspek kehidupan ini? Cara kita untuk merefleksikannya pertama adalah di mana kita harus meyakini bahwasanya adil ini merupakan perkara yang sangat diserukan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Bahkan dari ayat yang tadi saya bacakan, potongan ayatnya adalah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kita menetapkan hukum di antara sekeliling umat manusia, maka tetapkanlah hukum itu dengan aspek bil 'adl, keadilan. Bahkan kan Rasul pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kalau tidak salah bunyinya seperti ini. Idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fahsinu fa innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah adil kalian dalam aspek penetapan hukum. Sangat penting ya. Kenapa? Kenapa ayat ini berkaitan dengan ayat hukum? Karena keadilan ini dekat erat kaitannya dengan aspek hukum. Di mana hukum merupakan ranah untuk seseorang mencari salah satu keadilan. Nah, bahkan saking pentingnya keadilan,
Imam Al-Mawardi memberikan salah satu prasyarat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin adalah harus berlaku adil terhadap semua umat manusia. Sebagaimana beliau tuliskan dalam kitabnya Ahkamus Sultaniyah. Itu menjadi syarat pertama dari 7 syarat yang beliau kemukakan. Dalam konteks bernegara saja, keadilan luar biasa penting untuk ditegakkan. Bukan saja ya, tapi ini sangat urgent lah kalau dalam konsep negara. Karena saking urgentnya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Allahu yansuru dawlatal adilah wa in kanat kafiran wa la yansuru dawlatal zalimah wa in kanat mu'minatan. Allah akan menolong negara yang adil sekalipun penduduknya merupakan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dan Allah tidak akan menolong negara yang dolim sekalipun penduduknya merupakan orang-orang yang beriman. Sehingga dari perkataan Ibnu Taimiyah ini, kita bisa memaknai bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sakral dan sangat penting untuk ditegakkan. Maka heran apabila ada orang yang mengatakan bahwa dirinya itu sudah beriman, sementara buah ataupun output daripada keimanan tersebut tidak tercerminkan dalam kehidupannya. Merebaknya korupsi, merebaknya tindak aniaya, dan juga tindak-tindakan kriminal lainnya karena bisa jadi karena tidak memahami dan tidak mengaktualisasikan serta mengaplikasikan apa yang menjadi dasar daripada keimanan tersebut, yang mana adalah keadilan juga di dalamnya. Berbuatlah adil karena Allah dan Rasul pun memerintahkan untuk berbuat adil. Bahkan dalam satu adagium hukum dikatakan bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada penceramah satu yang telah memberikan banyak ilmu bagi kita dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan penceramah yang kedua. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru faqad nasarallah id akhrajal ladzina kafaru thaniya isnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu bila amali kasajarin bila samarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa berbicara di depan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan selama ini, selama bulan Ramadan, dari awal hingga hari ini bisa diterima oleh Allah dan kita ke depannya bisa menjalankan lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah. Pada sesekali Rasulullah pernah berdakwah di depan para sahabat. Dakwah Rasulullah tersebut mengatakan bahwa nanti di akhirat akan ada orang yang masuk surga itu lewat pintu-pintu tertentu. Yang pertama ada yang masuk lewat Ar-Rayyan, yaitu pintu tentang yaitu yang masuk orang yang masuk surga lewat yang sering puasa. Ada babu sodako, ada babu tahajud. Ketiga, ada tiga pintu nanti yang akan dimasuki. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada masyarakat, ada yang mau masuk lewat Ar-Rayyan, ada yang mengangkatkan tangan. Ada yang ingin masuk lewat babu tahajud, ada yang berkeinginan. Ada yang ingin masuk lewat sedekah, ada yang berkeinginan. Bahkan
Sampai satu orang ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang di antara kami yang nanti masuk lewat 3 pintu tersebut?" Rasulullah menjawab, "Saya doakan bahwa Anda yang nanti masuk ke 3 pintu tersebut." Tidak lain dan tidak bukan yang tadi bertanya kepada Rasulullah, yaitu adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kita kembali ke firman Allah yang tadi saya bacakan. Menurut para ulama, cerita tadi di Quran surat At-Taubah ayat 40 yaitu menceritakan tentang bagaimana perjalanan Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahukah kalian semua bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sibuk ketika hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Mengapa demikian? Ketika di perjalanan, Abu Bakar As-Siddiq sesekali berada di depan, sesekali berada di belakang, sesekali berada di kanan, sesekali berada di kiri. Apa yang dilakukan kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Apa yang dilakukanmu ya Abu Bakar? Saya melakukan seperti ini. Saya ingin memastikan saya berada di depan, ingin memastikan tidak akan ada panah yang menembus dadamu ya Rasulullah. Saya berada di belakangmu ya Rasulullah. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada tumbak yang akan menembus dadamu ya Rasulullah. Saya berada di kanan kirinya ya Rasulullah. Saya ingin memastikan bahwa tidak akan ada bahaya yang nanti mengganggu perjalananmu ya Rasulullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika perjalanan berlangsung, ketika ingin masuk ke dalam Gua Hira, Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling pertama kali menguji keberadaan Gua Hira tersebut. Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam Gua Hira tersebut. Lalu kemudian Rasul bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Saya ingin memastikan bahwa tidak akan ada hewan buas di dalam Gua Hira tersebut, sekalipun ada nanti, biarpun tangan saya yang akan digigitnya. Jangan tanganmu ya Rasulullah. Masya Allah, keduanya masuk ke dalamnya. Tahukah kalian ketika berada di Gua Hira tersebut, kata para ulama, jika orang-orang kafir melihat keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar yang berada di Gua Hira, maka persoalan tuntas pada waktu itu, Rasulullah dan Abu Bakar akan dieksekusi. Tapi tidak, maka dari itu Abu Bakar adalah orang yang sangat sedih dengan keadaan tersebut, melihat orang kafir yang sudah lenggang di halaman Gua Hira. Abu Bakar merasa sedih. Hingga dari itu Rasulullah berkata, "Ya Abu Bakar, jangan kamu bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah berucap seperti itu, maka tenanglah sosok Abu Bakar ini di dalam Gua Hira tersebut. Alhamdulillah, hikmah dari kisah ini menunjukkan bahwa seorang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia dekat dengan Nabi, surat Quran turun memuji kemuliaannya. Surganya dijamin, dekat dengan Rasulullah, masih mengerjakan pekerjaan yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tahajud, melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah, dekat dengan Nabi, sangat cinta kepada Nabi. Itu menjadi bekal dirinya untuk nanti dipertanggungjawabkan di depan Allah. Bagaimana dengan kita? Ayo kita mencerminkan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Marilah kita tingkatkan takwa di bulan Ramadan kali ini. Semoga kita nanti bisa masuk dan termasuk dalam salah satu pintu yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Ada bab tahajud, ada bab sedekah, dan pintu orang yang selalu melakukan puasa. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan terdapat dalam diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih pula kepada pemirsa TV Ramadan yang selalu stay di acara Cahaya Qalbu Berlian, berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan.
Saya moderator Nizar Akbar izin undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا